Jadi sejarahnya Car Free Day di Boulevard itu pada tahun 2017 yang dimana memang kepentingan masyarakat dalam hal ini olahraga itu diprioritaskan. Dulu tidak ada pedagang. Sejarahnya Car Free Day awal tidak ada pedagang. Nanti pasca COVID-19 2020 kan COVID. 2020 selama 2020 informasi dari teman-teman pengelola Car Free Day selama 1 tahun itu diliburkan, tidak boleh ada aktivitas untuk kan COVID lah, pembatasan gerak-gerak dari masyarakat. Tahun 2021 mulai lagi diuji coba Car Free Day, tetapi semangatnya adalah karena memang pasca COVID semangatnya adalah mengembalikan perekonomian masyarakat karena semua lulu lantak dengan adanya COVID, sehingga diberikanlah ruang kepada masyarakat untuk berjualan di dalamnya. Pemberdayaan UMKM, istilahnya pemberdayaan UMKM. Tetapi kesininya yang kemarin mungkin pedagang cuma 100, 200, sekarang di tahun 2025 itu sudah terdata pedagang kurang lebih sekitar 500 lebih, hampir 600. Kebetulan saya sama Pak Lurah masuk di Kecamatan Panebuang Mas Ali kan di awal tahun 2024. Tahun 2024 sampai awal tahun sampai akhir tahunnya kita tahu tahun politik. Nah, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak usahlah saya sampaikan. Bahwasanya kita mau tertibkan sesuatu tentunya kan ada hal-hal yang perlu dibijaki di dalamnya. Alhamdulillah tahun 2025 ini kebetulan juga transisi kepemimpinan di tingkat Kota Makassar sudah beralih juga. Nah, ternyata Bapak Wali Kota kita, Bapak Munafri Arifudin serta Ibu Alia Mustika sangat konsen untuk pembenahan space ruang publik kepada masyarakat. Salah satunya adalah Car Free Day. Kita tahu bersama pasca cuti bersama Lebaran kemarin, Pak Wali, Ibu Wali, jajaran SKPD diminta untuk sama-sama berolahraga di Car Free Day Sudirman. Nah, minggu depannya Pak Wali datang sidak ke Car Free Day Boulevard. Tidak ada terjadwal di agenda protokol pimpinan. Tiba-tiba beliau datang. Beliau memberikan masukan kepada kami selaku penanggung jawab wilayah, Pak Lurah, Pak Dinas, Pak Babinsa dan seluruh pengelola Car Free Day, ini sudah tidak layak sekali dijadikan space untuk berolahraga. Dan ternyata benar, warga-warga masyarakat yang tinggal sepanjang jalan Boulevard, terutama yang terimbas langsung dengan adanya Car Free Day, ada perumahan Asoka, ada perumahan Tuli, ada Nusa Indah dan kompleks ini, Lili itu sudah melihat Car Free Day beralih fungsi menjadi pasar-pasar bukan lagi tempat olahraga. Sehingga Pak Wali meminta kebijakan terbaru Car Free Day tidak mengesampingkan UMKM-nya, tidak mengesampingkan juga olahraganya. Makanya karena kebetulan ada 2 row jalan, ada yang sebelah selatan dan ada sebelah utara, sehingga kebijakannya Pak Wali kepada kita semua yang sebelah selatan dipakai kepada seluruh masyarakat yang berusaha, dalam hal ini UMKM, dan sebelah utara tidak ada pedagang, untuk betul-betul dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga, senam, santai-santai dengan keluarganya dan lain sebagainya. Ini sudah berjalan 2 minggu pasca kebijakan tersebut. Memang kita ketahui bersama namanya kebijakan baru, banyak pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya melihat, mohon maaf, yang kontra ini adalah pedagang-pedagang yang dibatasi mereka berjualan di Car Free Day. Yang mendukung pasti masyarakat yang menggunakan lokasi tersebut untuk berolahraga dan masyarakat yang ada tinggal di sekitaran wilayah Jalan Boulevard. Begitu konsepnya. Karena tinggal satu ruas yang digunakan untuk berdagang, pasti tidak bisa mengakomodir 500 sekian pedagang. Karena kalau kita paksakan satu ruas 500 sekian pedagang akan semeraut. Kita buatkan kebijakan ganjil genap. Jadi
Jadi kita berikan nomor kepada pedagang, nomor 1 sampai 500 sekian. Yang dapat nomor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya menjual di awal bulan. Minggu pertama di awal bulan. Yang dapat nomor genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya mereka menjual di pekan keduanya. Begitu statusnya.